Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dari Prodi PPKN semester 5 dengan NIM 1320-23037. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas fisik saya dari mata kuliah perbandingan undang-undang yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Nanang Jayani MPD. Nah, pada tugas tersebut telah ditetapkan bahwa harus menggunakan konsep 3D atau 3 dimensi dengan tema yang bebas. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan tugas fisik saya menggunakan tema nasi tumpeng. Mengapa saya menggunakan tema tersebut? Karena saya ingin menyatukan tugas saya dengan budaya masakan dari Indonesia. Baiklah, sebelum kita membahas materi tersebut dengan rinci, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang atau penjelasan singkat dari hierarki tersebut. Seperti yang kita ketahui, hierarki perundang-undangan adalah susunan tingkatan peraturan hukum di Indonesia yang berjenjang, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bergantungan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hierarki ini bertujuan untuk menjaga keputusan hukum, keteraturan, keselamatan, dan keselarasan dalam sistem hukum nasional. Dalam hierarki tersebut terdapat adanya 7 tingkatan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Datap MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu. Perpu itu adalah peraturan pengganti undang-undang. Yang keempat ada peraturan pemerintahan atau disingkat PP. Yang kelima ada peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam ada Perda provinsi, dan yang terakhir ada Perda kabupaten. Berikut penjelasan lebih panjangnya lagi. Dalam sesi pembahasan yang akan kita bahas yaitu peran, fungsi, dan contoh dari peraturan masing-masing hierarki tersebut yang tidak sesuai dengan kehidupan saat ini. Untuk yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 atau disingkat UUD 1945. Yang pertama ada peran. Peran dari UUD 1945 yaitu yang pertama, 1. Dasar hukum tertinggi. UUD 1945 merupakan konstitusi tertinggi yang mengikat seluruh warga negara dan penyelenggara negara Indonesia. Yang kedua, sebagai sumber hukum, yang artinya semua peraturan undang-undang harus sesuai dengan dan berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum utama. Yang ketiga, sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi panduan pokok dalam menjalankan pemerintahan dan tata negara. Yang kedua, fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai peraturan lembaga negara. UUD 1945 mengatur pembentukan, tugas, wewenang lembaga seperti Presiden, DPR, MA, dan MK serta hubungan antar lembaga. Yang kedua, sebagai penetapan hak dan kewajiban. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan hak asasi manusia dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa. Yang ketiga, sebagai alat kontrol negara. UUD 1945 mengontrol kekuasaan penyelenggara negara agar tidak sewenang-wenang melalui judicial review. Dan yang ketiga, itu contoh dari peraturan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak sesuai dengan kehidupan saat ini. Yang pertama, ada Undang-Undang Cipta Kerja atau UU nomor 11/2020 yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 karena proses pembentukannya cacat formil dan material. MK memerintahkan perbaikan dalam 2 tahun atau menjadi inkonstitusional permanen. Yang kedua ada revisi Undang-Undang TNI atau UU nomor 3/2025, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang 1945 akibat pembentukan ugal-ugalan tanpa perencanaan Prolegnas yang sah, melanggar pasal 1, 2, 1 ayat 3 dan 20 sampai 20A. Yang ketiga ada Undang-Undang BUMN atau Undang-Undang nomor 1/2025.
tidak memenuhi prosedur pembentukan undang-undang berpasal 22A UUD 1945 karena tidak melibatkan DPD dan BPK, sehingga dimohonkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Penjelasan selanjutnya yaitu TAP MPR. Peran TAP MPR yaitu yang pertama, sebagai dasar penyelenggara negara. TAP MPR berperan menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman kebijakan nasional. Yang kedua, sebagai sumber hukum mengikat, menjadi produk hukum MPR yang mengikat lembaga negara dan warga setara dengan peraturan di bawah Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat, mewakili kedaulatan rakyat melalui MPR sebagai lembaga tertinggi sebelum perubahan UUD. Yang kedua, fungsi dari TAP MPR. Yang pertama ada sebagai pengaturan tata negara, mengatur struktur dan wewenang lembaga negara melalui ketetapan seperti GBHN dan pemilihan presiden atau wakil presiden era Orde Baru. Yang kedua, sebagai penetapan kebijakan umum, menetapkan pedoman nasional untuk pemerintahan dan pembangunan. Yang ketiga adalah sebagai alat kontrol lembaga, berfungsi mengawasi dan membatasi wewenang organ negara melalui ketetapan yang mengikat. Contoh TAP MPR yang tidak sesuai Undang-Undang Dasar atau kehidupan saat ini, yaitu TAP MPR nomor 2 MPR 1978 atau GBHN. Tidak sesuai undang-undang pasca amandemen karena MPR kehilangan wewenang menetapkan GBHN dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya ada Perpu, yang dimana Perpu ini adalah peraturan pengganti undang-undang. Peran dari Perpu ini yang pertama adalah 1. Sebagai dasar respon darurat. Perpu berperan sebagai pengganti undang-undang sementara saat terjadi kegentingan memaksa sesuai pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sebagai sumber hukum sementara, menjadi sumber hukum setara undang-undang untuk mengisi kekosongan hukum mendesak. Yang ketiga, sebagai pelaksana kewenangan presiden, mewakili hak prerogatif presiden tanpa persetujuan DPR awal untuk keadaan yang genting. Yang kedua, fungsi dari Perpu ini tersebut. Yang pertama adalah pengaturan krisis yang mengatur isu mendesak seperti bencana atau pandemi yang tidak bisa ditunggu proses UU bisa. Yang kedua, penetapan aturan sementara, menetapkan norma hukum mengikat hingga disetujui DPR menjadi UU. Yang ketiga, sebagai alat kontrol legislatif, berfungsi menguji persetujuan DPR jika ditolak, dicabut dan tidak berlaku. Dan yang terakhir ada contoh Perpu yang tidak sesuai undang-undang atau di kehidupan saat ini. Yang pertama ada Perpu nomor 2 2022 Cipta Kerja, yang dimana MK menyatakan inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi kriteria kegentingan memaksa atau cacat formil. Yang kedua, Perpu nomor 1 2020 COVID-19 dianggap melebihi kewenangan karena substansi tidak sepenuhnya darurat, tapi akhirnya jadi UU nomor 2 tahun 2020. Selanjutnya ada peraturan pemerintah atau PP. Peran dari PP adalah dasar pelaksanaan undang-undang. PP berperan menjabarkan ketentuan undang-undang secara lebih rinci untuk diterapkan di lapangan. Yang kedua, sebagai sumber hukum pelengkap yang menjadi sumber hukum di bawah undang-undang untuk mengisi kekosongan pengaturan teknis. Yang ketiga, pelaksanaan kewenangan eksekutif, mewakili wewenang presiden dalam menjalankan mandat legislatif sesuai pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, fungsi dari PP tersebut yaitu yang pertama, pengaturan lebih lanjut eksplisit yang mengatur detail ketentuan undang-undang yang secara tegas memerintahkan pembentukan PP. 2. Pengaturan tambahan implisit yaitu mengatur hal-hal lain yang diperlukan meskipun undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkannya. Yang ketiga, sebagai alat eksekutif atau eksekusi kebijakan yang berfungsi menjalankan UU tanpa menambah atau mengurangi substansi utama. Yang terakhir yaitu contoh PP yang tidak sesuai undang-undang atau kehidupan saat ini. Yang pertama ada PP nomor 36 2021 yaitu pengadaan barang dan jasa. Dianggap bertentangan UUD karena membatasi transparansi dan berpotensi korupsi di era digital. Yang kedua ada PP nomor 109 tahun 2012 pengelolaan keuangan negara. Tidak relevan dengan otonomi daerah pasca reformasi diduga karena melemahkan desentralisasi. Baiklah, selanjutnya ada peraturan presiden atau disingkat Perpres.
Peran dari Perpres yaitu yang pertama dasar pelaksanaan PP dan UU. Perpres berperan menjabarkan perintah undang-undang atau peraturan pemerintah secara lebih detail untuk operasional pemerintahan. Yang kedua, sebagai sumber eksekutif, menjadi sumber hukum di bawah PP untuk mengatur hal-hal administratif dan organisasi pemerintahan. Yang ketiga, sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden, mewakili atribusi pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945 sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan eksekutif. Selanjutnya, fungsi dari Perpres tersebut. Yang pertama adalah pelaksanaan pemerintahan yang implisit, yaitu mengatur materi yang secara tegas diperintahkan oleh UU atau PP. Yang kedua, pelaksanaan pemerintahan yang implisit, yaitu mengatur hal-hal yang diperlukan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan meski tidak disebut eksplisit. Yang ketiga, sebagai alat organisasi pemerintahan yang berfungsi menyusun struktur kementerian, lembaga, dan tugas pokok fungsi atau disebut tupoksi. Yang terakhir, contoh Perpres yang tidak sesuai undang-undang atau kehidupan saat ini. Yang pertama, Perpres nomor 12 tahun 2020, struktur kementerian. Dianggap bertentangan UUD karena ekspansi lembaga melebihi efisiensi pemerintahan di era digital. Yang kedua, Perpres nomor 54 di tahun 2021, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kritik karena melemahkan pengawasan DPR, tidak sesuai prinsip transparansi UUD. Selanjutnya, Perda Provinsi atau disingkat Perprov. Peran dari Perprov tersebut yaitu satu, sebagai dasar otonomi daerah. Perprov berperan melaksanakan otonomi provinsi sesuai pasal 18 UUD 1945 untuk urusan wajib dan pilihan. Yang kedua, sumber hukum lokal yang menjadi sumber hukum di bawah PP untuk mengatur kebutuhan spesifikasi provinsi. Yang ketiga, sebagai pelaksanaan kebijakan regional, mewakili kewenangan gubernur dan DPRD provinsi dalam menangani isu skala provinsi. Selanjutnya, fungsi dalam Perprov tersebut. Yang pertama, pelaksanaan UU dan PP mengatur secara rinci ketentuan nasional yang disesuaikan kondisi provinsi. Yang kedua, sebagai pengaturan urusan daerah, mengelola urusan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tingkat provinsi. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan lokal, berfungsi mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh kabupaten atau kota yang ada di provinsi. Selanjutnya, contoh Perprov yang tidak sesuai UUD atau kehidupan saat ini. Yang pertama, Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 2 2020 atau disingkat PSBB. Dianggap bertentangan UUD karena pembatasan hak warga melebihi kewenangan yang darurat. Yang kedua, Perda Provinsi Jawa Barat nomor 12 tahun 2019 yaitu pajak kendaraan. Tidak relevan karena dengan mobilitas digital saat ini membebani ekonomi pasca pandemi. Baiklah, peraturan yang terakhir yaitu kabupaten atau kota atau bisa kita singkat yaitu Perda. Dalam peran Perda yaitu satu, sebagai dasar otonomi lokal, Perda kabupaten atau kota berperan melaksanakan otonomi daerah, kabupaten atau kota sesuai pasal 18 UUD 1945 untuk urusan wajib konkurensi. Yang kedua, sebagai sumber hukum kabupaten atau kota yang menjadi sumber hukum terendah hierarki untuk mengatur kebutuhan spesifik wilayah kabupaten atau kota. Tiga, sebagai pelaksanaan kebijakan lokal, mewakili kewenangan bupati atau wali kota dan DPRD dalam menangani isu skala kabupaten atau kota. Selanjutnya, fungsi dalam Perda ini. Yang pertama ada pelaksanaan UU atau PP ataupun Perprov, mengatur rinci ketentuan nasional atau provinsi yang disesuaikan kondisi lokal kabupaten atau kota. Yang kedua, sebagai pengaturan urusan konkurensi, yaitu mengelola urusan seperti pasar, kebersihan, dan perizinan usaha tingkat kabupaten atau kota. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan lokal, berfungsi mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya, contoh Perdakap yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau kehidupan saat ini. Yang pertama, ada Perda Kabupaten Bogor nomor 2 tahun 2019 tentang miras. Dianggap bertentangan undang-undang karena diskriminatif terhadap etnis tertentu, dibatalkan oleh Kemendagri. Yang kedua, Perda Kota Surabaya nomor 5 tahun 2021 tentang PSBB, yaitu melebihi kewenangan otonomi karena pembatasan hak ekonomi warga tanpa dasar darurat yang nasional.
Baiklah, dari penjelasan yang telah saya paparkan dalam video tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwasanya hierarki perundang-undangan itu merupakan susunan bertingkat norma hukum yang merupakan peraturan dengan kedudukan yang lebih rendah, harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan adanya hierarki ini, terciptanya kepastian hukum, keteraturan dalam pembentukan peraturan, serta jaminan konsistensi penerapan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Berakhir dari kesimpulan yang telah saya bacakan, berakhir pula tugas video pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata, dan begitu pula kalau ada salah atau penyimpangan dari materi yang telah saya bahas. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.